7 semester 1. Jadi pertemuan pertama kita pada hari ini adalah tentang pengamatan dan pengukuran. Nah, tentang pengamatan dan pengukuran ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA. Yang kedua, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Ketiga, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, submateri yang kita bahas untuk sekarang adalah objek IPA dan pengamatannya. Nah, perhatikan gambar. Kira-kira apa yang dilakukan siswa pada gambar tersebut? Iya, benar. Mengamati tumbuhan. Nah, jadi kata mengamati tumbuhan itu berkaitan dengan proses pengamatan. Nah, pengamatan merupakan proses untuk mengenal sesuatu dengan mengamati atau memperhatikan suatu objek dan peristiwa. Jadi jelas ya, ketika kamu mengamati tumbuhan, objeknya apa? Berarti objeknya adalah tumbuhan. Peristiwanya itu apa? Nah, apa yang terjadi pada tumbuhan itu, itulah termasuk ke dalam kelompok peristiwa. Yang berikutnya, nah, mengamati atau memperhatikan itu memerlukan keterampilan proses penyelidikan. Nah, keterampilan proses penyelidikan itu kita sebut penyelidikan IPA. Ya. Kemudian, untuk penyelidikan IPA sebenarnya memiliki 3 proses penyelidikan. Tahapan pertama kita sebut dengan pengamatan. Nah, pengamatan itu diilustrasikan dengan gambar yang Bapak tunjuk. Nah, pengamatan dilakukan dengan melibatkan panca indera atau bantuan alat ukur untuk mengumpulkan data dan informasi. Itulah tujuan pengamatan. Nah, pengamatan dengan menggunakan panca indera kita sebut dengan pengamatan kualitatif. Sedangkan untuk pengamatan dengan menggunakan bantuan alat ukur kita sebut dengan pengamatan kuantitatif. Jadi berbeda ya. Kualitatif itu berhubungan dengan panca indera atau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Sedangkan untuk bantuan alat ukur, kita tadi sebut pengamatan kuantitatif, artinya berhubungan dengan data, baik berupa angka, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tahapan kedua dalam proses penyelidikan IPA itu disebut membuat inferensi. Inferensi itu kegiatan merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan untuk menemukan pola atau hubungan antara aspek yang diamati serta membuat prediksi. Nah, membuat inferensi ilustrasinya seperti gambar berikut. Nah, contohnya ketika melihat suatu peta rumput mati, maka suatu inferensi yang bisa diajukan adalah bahwa kekeringan yang menyebabkan rumput itu mati. Itulah membuat inferensi. Yang ketiga atau tahapan ketiga dalam proses penyelidikan IPA adalah bagaimana mengomunikasikan hasil pengamatan yang bisa dilakukan secara tertulis. Kalau tertulis, berarti seperti karangan ilmiah, pemberian label, melengkapi peta konsep, melengkapi petunjuk kerja, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan melalui lisan seperti presentasi, diskusi, ataupun seminar ilmiah. Nah, ilustrasi mengomunikasikan hasil pengamatan, perhatikan gambar berikut. Nah, seseorang sedang menjelaskan kepada temannya. Ya, menjelaskan kepada teman itu termasuk ke dalam kelompok mengomunikasikan. Nah, yang berikutnya adalah apa atau bagaimana kegunaan belajar IPA, ya. Jadi di sini jelas harus kita tahu apa kegunaan belajar IPA. Dengan belajar IPA bahwa kamu dituntut untuk yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup. Kok bisa meningkatkan kualitas hidup, Bang?
Nah, misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, jadi ini meningkatkan pemikiranmu, meningkatkan motivasimu, mencari lebih jauh tentang bagaimana proses pertumbuhan sebuah bunga. Kemudian yang kedua adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Jadi dengan belajar IPA kita tidak terlepas dari lingkungan, tidak terlepas dari segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Nah, itu perlu kita tinjau di dalam pembelajaran IPA. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, misalkan perhatikan gambar ada anak yang sedang duduk, kemudian melihat sekitarnya ada air kotor. Nah, dia berpikir bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh tadi. Kemudian yang keempat adalah bahwa siswa diharuskan berpikir logis dan sistematis. Karena IPA harus didukung dengan fakta, didukung dengan data. Sehingga tidak boleh asal-asalan dalam melakukan penyelidikan IPA. Nah, contohnya itu jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Jadi IPA atau orang-orang IPA selalu berbicara dengan data. Tidak hanya secara ucapan, tetapi dibuktikan dengan data yang ada. Itulah ciri utama pembelajaran IPA, atau kita katakan ilmu disiplin eksakta. Kemudian yang berikutnya adalah objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, objek itu adalah fokus kita, apa yang kita pelajari. Nah, di dalam IPA itu terdiri dari beberapa macam disiplin ilmu. Nah, IPA itu dibedakan nanti kalau kamu ke jenjang yang lebih tinggi. Yang pertama fisika. Fisika itu mempelajari aspek mendasar alam tentang energi, gaya, gerak, panas, cahaya, berbagai gejala alam fisik lainnya. Nah, contoh energi, mungkin ada energi matahari, ada energi angin, ada energi air yang akan kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup ataupun kita manusia. Kemudian yang kedua, disiplin ilmu kimia meliputi penyelidikan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan zat. Nah, ilustrasinya perhatikan di gambar, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu ada yang kita sebut dengan disiplin ilmu biologi. Jadi mempelajari tentang kelangsungan kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Ukuran renik ini maksudnya adalah ukuran yang sangat kecil. Ingat, kalau dalam belajar biologi yang paling kecil itu dimulai dari, atau kehidupan itu dimulai dari sel, kemudian nanti berlanjut ke jaringan, jaringan berlanjut ke sistem organ, atau sebelumnya organ dulu, kemudian masuk sistem organ, kemudian masuk ke dalam organisme. Nah, organisme ini yang kita sebut dengan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, ini saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat, ada yang kita sebut dengan ilmu bumi dan antariksa. Jadi ilmu bumi dan antariksa ini segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Ilustrasinya bisa kamu perhatikan. Dengan disiplin ilmu ini kita bisa mengetahui letak beberapa planet, Mars, Jupiter, Uranus, kemudian bumi kita posisinya di mana, itu kita pelajari dalam ilmu bumi dan antariksa. Dan kita mengetahui yang menjadi pusat tata surya kita adalah matahari. Nah, ketika kamu belajar objek yang dipelajari dalam IPA, itu merupakan seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Seluruh benda ini bisa berupa mikroskopik atau benda-benda kecil, contoh bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Kemudian bisa juga dengan
kelompok benda makroskopik atau kelompok besar, contoh lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Ada sebenarnya dua objek IPA. Jadi yang pertama itu disebut objek biotik yang terdiri dari makhluk hidup, contoh manusia, hewan, tumbuhan. Jadi objek biotik ini berhubungan dengan segala sesuatu yang hidup. Yang hidup itu berarti memiliki ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, objek abiotik. Jadi kata A itu tidak, biotik itu artinya hidup, berarti tidak hidup. Atau kata lainnya, objek yang terdiri dari benda mati. Benda mati itu apa saja? Contohnya tanah, cahaya, udara. Nah, makhluk hidup tadi ke dalam kelompok objek biotik itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, atau yang kita sebut dengan iritabilitas, memerlukan makan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Nah, apa contohnya peka terhadap rangsangan? Ketika kau sentuh daun putri malu, maka daunnya akan mengatup. Kira-kira seperti itu contohnya. Kemudian, ke dalam objek abiotik atau segala sesuatu benda yang mati. Apa karakteristik dari benda mati? Bahwa benda mati ada wujudnya. Wujudnya apakah padat, apakah cair. Kemudian bentuknya apakah bulat, apakah kotak. Kemudian ada warna merah, hijau, dan lain sebagainya. Kemudian ada ukuran kecil, besar, sedang, dan lain sebagainya. Kemudian ada bau, ada rasa, struktur, dan tekstur. Itulah karakteristik benda-benda mati. Dan itu selalu ada di sekitar kita. Kita tidak terlepas dari yang namanya kelompok biotik dan kelompok abiotik di lingkungan kita. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah penyelidikan IPA. Nah, apa yang melatar belakangi terjadinya penyelidikan IPA? Bahwa IPA itu berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, sehingga harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jelas ya, harus secara ilmiah. Langkah-langkah inilah yang kita sebut dengan metode ilmiah. Langkah-langkahnya ada banyak, dimulai dari yang pertama itu melakukan observasi. Jadi peneliti harus mengetahui apa yang diobservasi, di mana tempatnya. Yang kedua, merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga itu merumuskan hipotesis ataupun dugaan sementara. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan eksperimen atau percobaan untuk membuktikan hipotesis yang sudah ada. Kemudian yang kelima itu disebut dengan melakukan analisis hasil. Jadi dihitung datanya berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan. Data itu harus valid sehingga nanti bisa kita berikan kesimpulan yang benar yang kita sebut dengan menarik simpulan. Nah, menarik simpulan ini menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas di sekitar penelitian yang kita lakukan. Kemudian, setelah kamu mempelajari beberapa topik tadi, mulai dari pengamatan, mulai dari objek IPA, kemudian berlanjut bagaimana keterampilan berpikir dalam IPA, kemudian IPA itu dibagi ke dalam beberapa kelompok ilmu disiplin. Nah, tugasmu sekarang adalah mengerjakan penjelasan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan. Yang pertama, bagaimana pengertian pengamatan. Kedua, membuat inferensi. Ketiga, contoh komponen biotik, abiotik. Biotik itu tadi segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup, abiotik dengan benda mati. Kemudian 4, jelaskan pengertian objek dalam pembelajaran IPA. Ada 2 tadi, itu kamu jelaskan. Kemudian 5, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Nah, yang metode ilmiah tadi adalah ini. Itu kamu jawab di buku latihanmu. Nah, selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan. Untuk pertemuan hari ini, saya sudahi di sini. Sekian dan terima kasih.